got me, baby. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mufidah Barokah. Kalau panggilannya Fidah ya. Aku berasal dari program studi S1 Psikologi Islam semester 1, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, di sini aku akan menayangkan sebuah video review bertemakan psikologi umum melalui suatu karya tulis berupa novel. Nah, novel yang akan aku review ini berjudulkan Unfamiliar Twins. Guys, untuk karya yang akan aku review dengan tema psikologi umum ini adalah novel ke-6-nya Pink yang diterbitkan oleh Coconut Book pada bulan November 2021 loh. Nah, jumlah halamannya berapa coba? Ada 400 halaman. Oke, mari kita review novel ini. Oke guys, jadi tuh novel ini tuh mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Hanina. Dia tuh korban perundungan di Digatama International School karena latar belakangnya sebagai beasiswa yang tidak jelas juga. Nah, kemudian tuh datang seorang laki-laki secara tiba-tiba yang merupakan anak konglomerat di Jakarta. Nah, ternyata si laki-laki ini tuh merupakan kembaran dari Hanina yang terpisah sejak mereka bayi. Terus semenjak kehadiran kembarannya itu, kehidupan Hanina tuh benar-benar berubah hingga 180 derajat loh. Namun setelahnya ada banyak hal aneh dan misterius, yaitu satu persatu teman sekelas Hanina mulai mendapatkan teror dari sebuah akun anonim yang berisikan pesan I know your biggest secret. Nah, pesan ini tuh membuat psikis teman-teman Hanina tuh benar-benar terguncang. Kenapa? Kenapa ya? Oke guys, jadi tuh untuk tema dari novel Unfamiliar Twins ini tuh berputar di sekitar identitas, penerimaan diri, dan kekuatan menghadapi tekanan sosial. Nah, untuk isu-isunya tuh sangat dekat dengan kehidupan remaja, terutama tentang mereka yang merasa berbeda atau berada di luar lingkungan sosial yang dominan. Nah, jadi tuh untuk pesan dari penulis ini yang dapat aku ambil tuh, penulis tuh mengharapkan para pembacanya itu untuk bisa menerima diri mereka sendiri tanpa harus merasa berbeda. Terus mereka tuh harus kuat menghadapi tekanan sosial melalui tulisan-tulisan yang dituangkan oleh penulis. Jadi itu selanjutnya aku telah merangkum 5 poin-poin yang akan aku gunakan untuk mereview novel Unfamiliar Twins ini. Nah, untuk poin yang pertama itu ada ulasan karakter dan pengembangan watak. Hanina yang merupakan tokoh takut adalah gambaran remaja yang berjuang di tengah tekanan sosial dan pencarian jati dirinya. Nah, awalnya kan Hanina tuh digambarkan sebagai sosok yang tertutup, canggung, dan penuh luka karena statusnya sebagai murid beasiswa di Digatama International School. Tapi seiring berjalannya waktu, Hanina tuh tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani, reflektif, tangguh, terutama setelah bertemu dengan saudara kembarnya yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Nah, untuk pengembangan karakter tokoh Hanina ini tuh terasa alami dan emosional. Karena apa? Karena Pink itu tidak memaksakan perubahan drastis, melainkan membiarkan para pembaca itu menyaksikan prosesnya, yaitu dari rasa takut, bingung, hingga akhirnya berani menghadapi kenyataan dan konflik batin yang ada. Karakter pendukung seperti si kembaran, teman-teman sekolah, dan sosok antagonis juga punya warna masing-masing, meskipun beberapa terasa stereotipikal. Oke, sekarang poin yang kedua, yaitu membahas tentang gaya bahasa dan teknik penulisannya. Pink itu menggunakan bahasa yang cukup ringan, mengalir, dan sangat cocok untuk pembaca muda. Kenapa tuh? Karena tuh dialog antar tokoh tuh terasa hidup dan tidak kaku, yaitu dengan cara seringkali diselingi dengan humor atau sindiran yang relevan dengan kehidupan remaja. Teknik penulisannya tuh juga cenderung naratif, deskriptif, dengan sudut pandang orang pertama yang membuat pembaca tuh merasa dekat sekali dengan tokoh Hanina. Pink juga telaten dalam menyisipkan plot twist yang tidak mudah ditebak, sehingga membuat para pembaca tuh terus ingin melanjutkan sampai akhir.
Nah, untuk poin yang ketiga yaitu tentang keunggulan dan daya tarik novel ini. Novel Unfamiliar Twins ini tuh yang pertama, dia itu sangat relatable banget. Ceritanya kan tentang perundungan, terus ada pencarian identitas dan tekanan sosial yang sangat dekat dengan kehidupan remaja masa kini. Terus selanjutnya yang kedua yaitu plot twist-nya yang bikin para pembaca mikir ulang. Tim itu berhasil menyisipkan kejutan yang tidak murahan tapi tetap logis. Nah, untuk poin yang ketiga itu nuansa misterinya tuh lembut. Walau bukan trail berat ya, unsur misteri dalam cerita ini tuh cukup membuat penasaran dan menambah ketegangan para pembaca. Untuk poin yang terakhir dalam keunggulan dan daya tarik novel ini tuh, yaitu sentuhan emosionalnya yang sangat kuat. Banyak momen yang membuat para pembaca itu ikut merasakan dilema dan emosi kepada Hanina. Kenapa ya kira-kira? Poin keempat yaitu kritik dan kesan pribadi dari saya. Beberapa karakter pendukung tuh terasa kurang digali dan ada bagian cerita yang agak repetitif atau terlalu dramatis. Tapi itu gak apa-apa sih, kan itu tergantung penulis ya, itu terserah penulis. Nah, tapi secara keseluruhan novel ini tuh memberi kesan hangat dan reflektif setelah dibaca, terutama soal pentingnya menerima diri dan menghadapi kenyataan dengan kepala yang tegak. Untuk poin yang kelima yaitu tentang rekomendasi dan nilai referensi dari novel Unfamiliar Twins ini. Yang pertama tuh, novel ini tuh direkomendasikan untuk para remaja dan mahasiswa baru yang sedang mencari jati diri atau menghadapi tekanan sosial. Yang kedua, baca yang suka cerita dengan konflik emosional dan misteri ringan. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga yaitu untuk pendidik atau orang tua yang ingin memahami dinamika psikologis remaja dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, untuk nilai referensi dari novel Unfamiliar Twins ini tuh, novel ini tuh layak dijadikan sebuah bacaan ulang karena mengandung banyak lapisan makna yang bisa ditafsirkan berbeda-beda tergantung pengalaman baca itu sendiri. Nah, novel Unfamiliar Twins ini tuh juga bisa loh dijadikan sebagai studi kasus ringan. Contohnya sebagai studi kasus dalam mata kuliah psikologi umum. Kenapa tuh cocok dijadikan sebagai studi kasus novel ini? Kenapa ya? Karena novel ini tuh mengandung beberapa topik, seperti topik utamanya ya, seperti identitas, tekanan sosial, dan pengaruh lingkungan pada perilaku. Nah, jadi tuh novel ini juga cocok dijadikan sebuah studi kasus. Oke guys, jadi kan dari tadi aku udah menjabarkan tuh siapa penulis dari novel Unfamiliar Twins ini, terus isi-isi novel ini, dan 5 poin yang aku buat tadi. Sekarang, apa ya kaitan novel Unfamiliar Twins ini dengan teori-teori psikologi umum? Apakah ada kaitannya? Nah, jawabannya ada dong. Novel ini tuh ada kaitannya dengan teori-teori psikologi tahu. Apa aja ya? Yang pertama itu tentang perilaku dan identitas diri. Awalnya, kan Hanina itu mengalami identity crisis setelah tahu bahwa ia tuh mempunyai saudara kembar yang hidup dalam dunia sosial yang berbeda. Nah, dalam kasus ini, teori-teori yang relevan tuh ada 3. Yang pertama, self-concept milik Carl Rogers. Isinya tuh tentang konsep diri terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial. Teori yang kedua, yaitu tentang self-esteem milik Rosenberg. Isinya harga diri dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan achievement atau penghargaan diri. Nah, yang ketiga tentang teori Erikson, identity versus role confusion. Isinya, remaja mencari jati diri dan mengalami kebingungan peran saat menghadapi perubahan besar. Gitu. Nah, untuk kaitan yang kedua yaitu pengaruh lingkungan pada perilaku. Pada saat Hanina mengalami perundungan karena status sosialnya itu, nah kasus ini tuh berhubungan dengan 2 teori. Teori yang pertama itu behaviorisme milik Skinner. Isinya perilaku dibentuk dari stimulus dan konsekuensi lingkungan, yaitu reinformation atau punching.
Yang teori kedua yaitu sosial kognitif milik Albert Bandura. Isinya perilaku juga dipengaruhi dari observasi dan modeling dari lingkungan sosial. Nah, untuk kaitan yang ketiga yaitu konflik dan penyesuaian sosial. Kan Hadina juga menghadapi tekanan dari akun anonim tuh dan konflik batin dengan saudara kembarnya. Nah, kasus ini tuh berkaitan dengan 3 teori. Yang pertama, teori coping mechanism milik Lazarus dan Folkman. Isinya tuh strategi individu dalam menghadapi stres dan tekanan. Teori yang kedua yaitu konflik interpersonal. Isinya ketegangan antara nilai pribadi dan tuntutan sosial. Untuk teori yang ketiga yaitu teori stres. Karena ada respon fisiologis dan psikologis pada ancaman atau perubahan. Tutup. Kaitan yang keempat yaitu tentang perkembangan emosi dan moral. Hanina kan berkembang tuh dari seorang yang tertutup menjadi lebih berani dan reflektif. Nah, kasus ini tuh relevan dengan 2 teori. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan psikososial mirip Erikson. Isinya yaitu tahap remaja sebagai masa pembentukan identitas dan moral. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan moral milik Lawrence Kohlberg. Isinya tuh, individu dapat berkembang dari orientasi kepatuhan ke prinsipan moral intelektual. Nah, kaitan yang kelima atau yang terakhir ini adalah membahas tentang pengaruh media dan teknologi. Kenapa tuh? Emang ada ya kaitannya? Ada dong. Kan pada saat itu ada akun anonim dan dinamika media sosial yang ikut mempengaruhi emosi dan perilaku Helena. Nah, kasus ini tuh relevan dengan 3 teori. Teori yang pertama itu tentang psikologi media. Isinya tuh tentang studi dampak media pada persepsi, emosi, dan perilaku. Teori yang kedua yaitu teori efek media milik Gardner dan Bria. Isinya tuh media bisa membentuk norma sosial dan memicu perilaku imitasi atau agresif. Untuk yang terakhir yaitu digital stress. Isinya tuh kan ada ketegangan akibat interaksi sosial digital yang tidak sehat. Dari si akun anonim ini yang nyebar teror. Begitulah jadi tidak sehat digitalnya. Oke, jadi kan aku tadi sudah membahas tuh tentang bagaimana novel Unfamiliar Twins ini ada kaitannya dengan teori-teori, itu teori psikologi. Nah, selanjutnya aku akan membahas bagaimana sih kaitan Unfamiliar Twins ini dan teori-teori tadi dalam nilai religius. Oke, yang pertama tuh ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Sesungguhnya, orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Jadi, ini tuh membahas dalam konteks yang mendukung tema anti-bullying dan pentingnya menghargai perbedaan latar belakang sosial. Nah, untuk surat yang kedua yaitu ada surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini tuh menyangkut dalam novel tadi bahwa menekankan pentingnya kesadaran dan usaha pribadi dalam menghadapi tekanan dan membentuk identitas diri mereka. Nah, untuk kaitan yang ketiga yaitu ada pada surat Al-Isra ayat 53. Artinya, dan katakanlah hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal ini tuh relevan dengan konflik verbal dan ancaman dari akun anonim dalam cerita Unfamiliar Twins. Oke guys, jadi cukup sekian video review novel Unfamiliar Twins dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Jadi kalian bisa meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar ya. Tunggu, dadah, see you.